Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syukayolami dengan NRP 14/2020-038, perwakilan dari kelompok B05. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis pulp pada modul G, dinamika proses. Pertama ada pulp atau kerangan. Pulp atau kerangan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol aliran suatu dan tekanan dalam bentuk cairan maupun gas, atau proses dengan membuka, menutup, mengecilkan, atau membuka, atau membesarkan arusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pulp ini biasa digunakan pada keran air. Pulp juga dapat dioperasikan secara manual ataupun otomatis. Kemudian ada jenis-jenis pulp. Di mana jenis-jenis pulp ini terdiri dari butterfly pulp, get pulp, ball pulp, guava pulp, check pulp, dan stream trap. Yang pertama ada butterfly pulp. Fungsinya yaitu untuk mengisolasi aliran dan menutup aliran secara penuh agar kebocorannya itu kecil dan dapat digunakan pada instalasi tekanan rendah dan tinggi. Prinsip kerjanya itu menggunakan plat bundar yang dioperasikan dengan engkel untuk posisi membuka atau menutup penuh. Posisi platnya itu akan tegak lurus sehingga searah aliran itu saat membukanya itu penuh. Kemudian di sini ada simbol dari butterfly pulp sendiri. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu harga dan perawatannya itu murah, mengontrol aliran cair atau gasnya itu dalam jumlah besar. Kemudian baik untuk pengoperasian on-off. Kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk laju aliran tinggi. Kemudian aplikasi pada butterfly pulp ini pada sistem pemipaan industri, pembangunan kapal, platform, dan instalasi perumahan. Di sini terdapat gambar dari butterfly pulpnya sendiri, di mana dalam membuka dan menutup penuhnya itu hanya membutuhkan 1/4 putaran pada plus butterfly pulpnya. Kemudian ada get pulp. Fungsinya itu untuk membuka penuh atau menutup penuh aliran sehingga tidak cocok untuk mengontrol debit aliran. Prinsip kerjanya itu ketika handle diputar, maka stoppernya itu bergerak dalam pulp. Stoppernya itu digerakkan secara naik dan turun untuk mencegah lewat alirannya cair. Di sini terdapat simbol get pulp sendiri. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kapasitas alirannya tinggi, biayanya rendah, desain dan operasinya sederhana, dan gesekan alirannya itu terhadap pulpnya sedikit. Kemudian ada kekurangannya, di mana sulit untuk mengontrol aliran karena saat aliran masih mengalir harus dihentikan secara tiba-tiba. Kemudian kekuatan dari getnya itu harus tinggi, terus hanya bisa digunakan untuk buka pol atau tutup pol. Kemudian ada aplikasi pada get pulp sendiri, yaitu pada sistem dengan suhu dan tekanan tinggi, seperti pembangkit listrik, pengolahan air, tambangan, dan aplikasi lepas pantai. Dan di sini terdapat gambar dari get pulp sendiri, di mana get pulp ini itu pulp yang dipakai pada percobaan modul G atau dinamika proses. Selanjutnya ada ball pulp. Fungsinya itu untuk menutup dan membuka aliran dengan cepat karena hanya memiliki putaran handle untuk membuka dan menutupnya. Lalu prinsip kerjanya itu mengontrol aliran berbentuk disk bulat, dan jika handle-nya itu diputar, maka ransingnya itu akan seperti jarum di ujung skrup yang akan naik dan membuka ruang aliran. Di sini terdapat simbol dari pulpnya itu sendiri. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu rendah kebocoran, pembersihannya mudah,
kapasitas alirannya tinggi, dan digunakan untuk tekanan dan suhu tinggi. Kekurangannya itu sulit dalam pengembalian secara halus dari terbuka ke tertutup, karena aliran fluidanya itu melewati lubang. Kemudian ada aplikasinya itu sendiri, di mana aplikasinya itu pada proses hidrokarbon, instalasi air sederhana, instalasi perumahan, dan industri. Kemudian, di sini terdapat gambar dari botol sendiri. Kemudian ada check valve, di mana fungsinya itu untuk membuat aliran fluida mengalir ke satu arah saja, agar tidak terjadinya black hole. Dan prinsip kerjanya itu, ketika laju aliran fluida sesuai dengan arahnya, laju aliran akan mendorong flux sehingga terbuka, dan tekanan yang datang dari arah berlawanan akan menutup flux tersebut. Di mana di sini terdapat simbol dari check valve. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya itu tahan terhadap benda kasar, turbulensi dan tekanan dampaknya itu rendah, lalu kekurangannya itu terdapat laju yang tinggi, dapat membanting valve, dan jika terus-menerus penahannya bisa patah. Hanya aplikasinya itu pada discharge atau outlet dari centrifugal pump. Dan ini merupakan gambar dari Kemudian ada global valve. Fungsinya itu sebagai stopping atau menghentikan aliran, membuka aliran, dan mengatur aliran. Prinsip kerjanya itu saat nilai diputar, maka stem akan mendorong disk untuk menutup ruang laju alirannya. Di sini terdapat simbol dari valve. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu akurat dalam mengontrol aliran, lalu kemampuan menutupnya itu baik. Dan terdapat kekurangannya yaitu pressure drop-nya tinggi, harganya mahal, ukurannya besar, sehingga daya yang dibutuhkan itu besar. Kemudian aplikasinya itu pada pipa pengontrol. Dan di sini ada gambar dari robotnya. Selanjutnya ada steam trap valve. Fungsinya itu untuk membuang kondensat yang berasal dari pemipahan steam, tanda adanya steam yang terbuang. Prinsip kerjanya yaitu perangkat uap terbuka ketika kondensat dan gas inertnya itu perlu dibuang, dan menutup ketika semua gasnya itu telah terbuang. Di sini terdapat simbol dari steam trap valve-nya sendiri. Kemudian ada kelebihan. Kemudian ada aplikasinya itu pada saluran pembuangan steam, di mana di sini terdapat gambar dari steam trap valve tersebut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.